Sejarah panjang Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Ia dikenal bukan hanya sebagai panglima perang yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib, tetapi juga sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan toleransi. Nama Salahuddin hingga kini dikenang sebagai simbol kesatria sejati, bahkan oleh musuh-musuhnya. Asal-usul dan kelahiran. Salahuddin memiliki nama lengkap Al-Malik An-Nazir Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub. Ia lahir pada tahun 1137 M atau 532 hari di kota Tikrit, wilayah Miyas sekarang Irak. Ia berasal dari keluarga Kurdi Sunni yang dikenal taat beragama. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang pejabat militer. Sementara pamannya, Asaduddin Shirkuh, adalah panglima perang yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Zenki. Sejak kecil, Salahuddin tumbuh dalam lingkungan yang disiplin dan religius. Meskipun pada masa mudanya ia tidak terlalu menonjol sebagai prajurit. Pendidikan dan masa muda. Salahuddin menerima pendidikan agama yang kuat, mempelajari Al-Quran dan hadis, fikih mazhab Sunni, bahasa Arab, ilmu sejarah dan sastra. Berbeda dengan banyak pemuda bangsawan, Salahuddin lebih dikenal sebagai pribadi tenang, rendah hati, dan cenderung pendiam. Ia tidak terlalu tertarik pada peperangan di masa mudanya, namun keadaan sejarah membawanya ke medan jihad. Awal karier militer. Karier militer Salahuddin dimulai ketika ia mengikuti pamannya, Asaduddin Shirkuh, dalam ekspedisi ke Mesir atas perintah Nuruddin Zenki, penguasa Suriah. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah Syiah dan menjadi rebutan antara tentara salib dan kekuatan Islam. Meskipun awalnya kurang berpengalaman, Salahuddin menunjukkan kecerdasan strategi, kesabaran luar biasa, loyalitas tinggi. Hal ini membuat pamannya dan Nuruddin Zenki mulai mempercayainya. Menjadi wazir Mesir. Pada tahun 1169 Masehi, pamannya Shirkuh wafat. Secara mengejutkan, Salahuddin yang masih muda diangkat menjadi wazir Mesir. Keputusan ini awalnya diragukan banyak pihak, namun Salahuddin membuktikan kemampuannya dengan menghapus pengaruh dinasti Fatimiyah secara damai, mengembalikan Mesir ke ajaran Sunni, memperkuat ekonomi dan militer, mendirikan madrasah dan pusat pendidikan Islam. Pada tahun 1171 Masehi, kekhalifahan Fatimiyah resmi berakhir. Mendirikan dinasti Ayyubiyah. Setelah wafatnya Nuruddin Zenki pada tahun 1174 Masehi, Salahuddin secara bertahap menyatukan Mesir, Syria, Hijaz Mekah dan Madinah, Yaman. Ia kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah, menjadi penguasa yang sah dengan tujuan utama menyatukan umat Islam untuk menghadapi tentara salib. Jihad melawan tentara salib. Salahuddin menghabiskan berahan mempersiapkan jihad, memperkuat benteng, melatih pasukan, menyatukan penguasa muslim yang terpecah. Ia dikenal tidak terburu-buru, tetapi sangat terencana. Perang Hattin 1187 Masehi. Puncak kejayaan militernya terjadi pada Perang Hattin. Tentara salib dipimpin oleh Raja Gadi Leseknen, sedangkan pasukan muslim dipimpin langsung oleh Salahuddin. Strategi Salahuddin: memutus sumber air musuh, menggunakan panas dan medan gurun, menyerang dengan disiplin tinggi. Hasilnya, tentara salib hancur total. Salib sejati direbut. Raja Yerusalem ditawan. Kemenangan ini membuka jalan menuju Yerusalem. Pembebasan Yerusalem. Pada 2 Oktober tahun 1187 Masehi, Yerusalem berhasil direbut kembali. Berbeda dengan tentara salib pada tahun 1099 yang membantai penduduk, Salahuddin menjamin keselamatan warga Kristen dan Yahudi, melarang
pembantaian, mengizinkan ibadah lintas agama, membebaskan tawanan miskin tanpa tebusan. Sikap inilah yang membuatnya dihormati bahkan oleh Eropa Kristen. Perang Salib Ketiga. Keberhasilan Salahuddin memicu Perang Salib Ketiga dipimpin oleh Richard the Lionheart Inggris, Philip II Francis. Meski perang berlangsung sengit, Salahuddin tetap menunjukkan etika perang, rasa hormat kepada musuh. Ia bahkan mengirim dokter pribadi saat Richard sakit. Akhirnya, kedua pihak menandatangani Perjanjian Ramla yang mengizinkan peziarah Kristen mengunjungi Yerusalem dengan damai. Kepribadian dan akhlak. Salahuddin dikenal sangat sederhana, tidak menumpuk harta. Dermawan, takbir ibadah. Saat wafat, hartanya hanya cukup untuk biaya pemakaman. Wafatnya Salahuddin wafat pada 4 Maret tahun 1193 M di Damaskus pada usia 55 tahun. Seluruh dunia Islam berduka dan bahkan musuh-musuh mengakui keagungannya. Warisan dan pengaruh. Hingga kini, Salahuddin dikenang sebagai pahlawan Islam, simbol persatuan, teladan kepemimpinan berakhlak, kesatria sejati dalam sejarah dunia.